Walaupun tidak seheboh tahun lalu, tetapi Haas mampu membuat banyak orang terkesan dengan performa yang ditunjukkan dalam 3 balapan pertama di musim 2023. Mereka saat ini menduduki posisi ke-7 di klasemen konstruktor sementara dengan koleksi 7 poin. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah raihan Nico Hülkenberg yang hanya butuh waktu 3 balapan saja untuk membuktikan jika keputusan Haas untuk merekrutnya adalah pilihan yang tepat. Hal itu karena Hülkenberg sempat diragukan oleh publik mengingat dia sudah 3 tahun tidak membalap di F1 secara reguler dan hanya melakoni 5 kali penampilan sebagai pembalap cadangan di Racing Point serta Aston Martin. Apalagi mengingat usianya yang sudah menginjak 35 tahun, tentu publik punya ekspektasi yang relatif rendah terhadap Hülkenberg. Namun itulah yang membuat Haas tertarik untuk merekrut Hülkenberg. Pengalaman dan talentanya yang sudah diakui sebagai salah satu pembalap spesialis papan tengah terbukti membuatnya cepat beradaptasi dengan Haas dan menghasilkan performa yang instan ketika dibutuhkan. Meskipun levelnya bukan pembalap top atau papan atas yang bisa bersaing untuk perebutan gelar, tapi skill yang ia punya tidak diragukan lagi sangat cocok untuk menjadi pembalap petarung papan tengah dan menjadi lumbung poin bagi tim. Itu juga salah satu alasan kenapa Hülkenberg direkrut, karena Haas musim lalu cuma punya satu pembalap yang bisa tampil seperti demikian, yaitu Kevin Magnussen. Sementara Mick Schumacher membuat Günther Steiner kehilangan kesabaran dengan proses adaptasi yang lama dan berbagai kesalahan serta insiden yang ia buat. Mick memaksa Haas untuk mengeluarkan uang sebesar $2 juta atau 29 miliar rupiah hanya untuk memperbaiki mobil yang ia rusak musim lalu. Di bawah era regulasi budget cap, pengeluaran-pengeluaran seperti itu sangatlah merugikan tim karena uangnya bisa dipakai untuk mengembangkan mobil lebih jauh lagi. Steiner mulai kehilangan kepercayaan dengan Mick usai insiden memalukannya di akhir sesi latihan bebas GP Jepang, dan setelah itu ia memulai negosiasi dengan Nico Hülkenberg untuk menggantikannya. Mick memang harus diakui punya potensi besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Tapi apalah arti potensi besar jika si pembalap tidak bisa atau butuh waktu lama untuk mengeluarkannya? Hülkenberg dalam 3 balapan saja sudah mampu menunjukkan kelasnya, dimulai dari keberhasilannya menembus sesi Q3 pada race debutnya di GP Bahrain. Meskipun saat balapan ia bernasib kurang beruntung. Pada ronde kedua di Arab Saudi, Hülkenberg nyaris saja kembali tembus ke sesi Q3 dan hanya terpaut 0,040 detik dari Pierre Gasly. Ketika balapan, ia finish di posisi ke-12, 6 detik di belakang Kevin Magnussen, yang persembahkan poin perdana bagi Haas musim ini. Skill Hülkenberg akhirnya terlihat pada GP Australia, di mana ia kembali start dari urutan 10 besar dan tampil bagus sepanjang balapan. Hasilnya, pembalap Jerman ini finish di posisi ke-7 untuk membawa pulang 6 poin tambahan bagi Haas. Bahkan andai saja banding yang dilakukan oleh timnya mengenai urutan grid saat restart berhasil, maka Hülkenberg bisa memutus rekor 184 balapan tanpa podiumnya di F1. Performa-performa seperti itu membuktikan jika pengalaman memang tidak bisa bohong. Hülkenberg sudah pernah membalap bagi tim Williams, Sauber, Force India, dan Renault dalam 3 generasi mobil yang berbeda, memberikannya rentang pengalaman yang cukup besar. Input yang diberikan oleh Hülkenberg sudah pasti berbeda daripada pembalap-pembalap muda atau rookie. Cara pendekatan Hülkenberg yang lebih direct serta mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat mobil yang kompetitif dan memaksimalkan semua hal yang ada. Selain dari sisi teknis, karakteristik mobil Haas dan ban Pirelli musim ini juga sangat cocok dengan gaya balap Hülkenberg. Ia diyakini sangat menyukai karakteristik mobil sensitif saat berbelok dan oversteer dengan bagian belakang yang sedikit lebih stabil ketimbang Magnussen. Gaya itu sangat cocok dengan karakter ban Pirelli 2023 yang punya grip ban depan yang cukup bagus. Meskipun agak sulit untuk memanajemen temperatur bannya, tapi Hülkenberg mampu menemukan cara untuk membuatnya bekerja secara optimal saat kualifikasi. Dilihat dari data telemetri, Hülkenberg terlihat lebih percaya diri saat mengerem, meskipun kecepatannya saat di apex lebih pelan dari Magnussen. Tapi Hülkenberg bisa tancap gas lebih awal dan membuatnya unggul dalam akselerasi, dan itu juga berdampak pada top speed yang jauh lebih cepat. Hülkenberg juga punya kepercayaan diri yang lebih bagus terhadap mobilnya, terlihat dari kecepatan yang ia dapat di tikungan 12. Keunggulannya saat di kualifikasi memang sudah tidak diragukan lagi, dan selalu menjadi elemen pembeda serta kekuatannya sejak dulu. Tetapi Hülkenberg juga bukan tanpa kelemahan. Manajemen race pace dan caranya dalam merawat ban masih jadi PR besarnya.
Salah satu penyebab kenapa Hülkenberg tidak bisa bersaing dengan Sergio Perez ataupun Daniel Ricciardo ketika mereka berdua jadi rekan setim di Force India dan Renault adalah race pace yang buruk. Karena gaya balapnya yang oversteer, seringkali Hülkenberg membuat ban belakangnya mengalami overheating dan membuatnya cepat boros, mengakibatkan Hülkenberg dikenal sebagai pembalap yang bisa tampil kencang di awal stint, tapi mendekati akhir, kecepatannya akan melambat ataupun kehilangan konsistensi. Itu terlihat di GP Australia kemarin, ketika ia dikejar oleh Lando Norris karena race pace-nya yang tidak konsisten di pertengahan stint. Ditambah lagi mobil Haas VF23 masih menyimpan masalah yang ia bawa dari musim lalu di seputaran degradasi ban yang tinggi. Beruntung, sirkuit Albert Park tidak begitu boros dengan ban, dan itu membantu Hülkenberg untuk bisa stay di 10 besar. Selain dari penampilan, Hülkenberg juga membuktikan jika ia bisa bekerja sama dengan baik dengan Kevin Magnussen. Setidaknya sampai saat ini. Keduanya terkenal dengan momen intervensi yang dilakukan Hülkenberg pada GP Hungaria 2017 dan sempat diragukan akan berpotensi menimbulkan konflik. Tetapi di GP Arab Saudi, Haas berhasil membuat duet ini bekerja dengan sangat baik. Keduanya mematuhi instruksi tim untuk saling bertukar posisi, sampai akhirnya Hülkenberg membiarkan Magnussen maju di depan untuk mengambil posisi 10 dari Yuki Tsunoda di akhir balapan. Meski baru awal musim dan bisa saja keduanya terlibat ketegangan seiring berjalannya musim, tapi Haas di sini berhasil membuat semacam kesepakatan mengenai bagaimana caranya balapan sebagai sebuah tim dengan memaksimalkan pengalaman kedua pembalapnya. Hülkenberg meskipun di atas kertas menunjukkan kecepatan yang lebih meyakinkan, tapi ia cukup paham situasi Magnussen yang punya momentum untuk maju ke depan demi kepentingan tim. Pada akhirnya, selain karena performa Hülkenberg yang impresif, semua kembali lagi ke progres positif yang dilakukan Haas musim ini. Meskipun tidak mencolok seperti tahun lalu, tapi Haas bisa memanfaatkan ketatnya persaingan di papan tengah untuk memaksimalkan detail-detail kecil, seperti optimalisasi settingan mobil dan pembalap yang berpengalaman untuk bisa meraih hasil maksimal di sirkuit. Sekarang, dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik, maka tinggal bagaimana cara Haas memelihara tingkat development mereka supaya bisa stay di barisan top 10 dan membuat fansnya kembali full senyum. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.